Episode 33, Keputusan Po Vincent. Baiklah, aku merestui hubungan kalian. Semoga kalian bahagia, meskipun akan ada hati yang terluka. Selamat untuk kalian berdua. Setelah mengatakan itu, Lita langsung pergi meninggalkanku. Aku hanya bisa melihat punggungnya yang nampak bergetar. Sungguh aku ingin sekali memeluknya, tapi Medusa di sampingku ini langsung menarikku pergi dari tempat itu. Lupakan Lita, karena sekarang kamu milikku, ujar Emira yang hanya kutanggapi dengan merotasikan mata. Setelah itu aku dan Emira menikah. Ketika usia kandungannya sudah 3 bulan, belum terlalu kelihatan dan acara pernikahan itu berlangsung lancar. Kedua keluarga nampak bahagia kecuali aku. Setelah hari itu aku tidak pernah melihat Lita lagi. Ada yang mengatakan padaku jika dia pergi ke California. Pernikahanku dan Emira sudah berjalan selama 4 bulan. Perusahaanku berangsur membaik. Meski saat ini usiaku terhitung masih muda, tapi aku harus memegang perusahaan yang ditinggalkan oleh ayahku secara mendadak. Keluarga Emira juga sangat membantuku, dan aku juga baru tahu jika selama ini Emira ternyata cinta padaku padahal dia tahu kalau yang kusuka adalah Lita. Sial, ternyata benar dugaanku jika wanita ini sangat licik. Tapi aku bisa apa lagi? Aku bagaikan anjing yang harus patuh kepada tuannya. Saat ini usia kehamilan Emira sudah memasuki bulan ke-7. Selama pernikahan kami, aku sikap biasa saja terhadap Emira. Kami tidur di kamar yang sama dan aku tidak menyentuhnya seperti layaknya pasangan suami istri. Aku juga tidak terlalu memperhatikannya karena memang aku melakukan semua ini di bawah tekanan dan ancaman. Hanya ada percekcokan di antara aku dan Emira, hingga suatu malam Emira pergi bersama teman-temannya dan aku dikabari jika wanita itu masuk rumah sakit karena terjatuh di toilet, dan yang paling mengejutkanku dia berada di toiletnya bar. Sungguh rasanya aku ingin marah sekali terhadap wanita itu. Gara-gara hal tersebut, aku kehilangan calon bayiku. Emira keguguran, dan dia menyalahkanku atas apa yang terjadi padanya. Ya, meskipun awalnya, aku hampir tidak mau mengakui bayi yang dikandung Emira, dan aku juga tidak peduli terhadap ibunya. Tapi aku masih punya hati dan menginginkan calon anakku yang berjenis kelamin laki-laki itu. Emira juga marah karena kehilangan bayinya. Ia mengatakan, jika aku tidak menjadi suami yang baik dan hanya menyayangi pekerjaan tanpa mau memberikan perhatian pada istrinya, aku tidak peduli dia mau bicara apa. Karena kenyataannya, apa yang dia lakukan padaku dengan cara menjebakku malam itu sungguh membuatku muak terhadapnya. Semenjak Emira keguguran, hubungan kami semakin renggang. Aku jarang pulang ke rumah dan memilih menyibukkan diri dengan pekerjaan di kantor. Sedangkan Emira juga suka keluar rumah, bersenang-senang dengan teman-temannya, berfoya-foya tidak jelas. Mungkin dia melakukan itu untuk mencari pelampiasan, karena suaminya tidak pernah peduli padanya. Hingga saat pernikahan kami menginjak 1,5 tahun, aku sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Emira yang semakin menjadi. Jika kami bertemu selalu berakhir dengan pertengkaran dan akhirnya setelah tahun baru aku mengajukan gugatan cerai untuk Emira. Dan setelah beberapa bulan kemudian, saat aku ke California untuk urusan bisnis, aku bertemu kembali dengan Lita.
Yang saat itu tidak sengaja dia menabrak mobilku karena berhenti mendadak. Mulai saat itu, perasaan yang dulu sudah redup karena permasalahan hidup kini tumbuh kembali dan semakin bergelora, bersambung.